Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini aku akan membahas materi biologi yang berjudul tentang mengenal sel. Nah, kira-kira apa sih sel itu? Nah, jadi sel adalah unit struktural dan fungsional dasar dari semua makhluk hidup. Sel dapat didefinisikan sebagai unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Dengan kata lain, sel merupakan dasar penyusun struktur dan fungsi makhluk hidup. Nah, kemudian kita akan bahas tentang sejarah dari penemuan sel. Nah, sejarah dari penemuan sel ini tuh dilakukan pertama kali oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke yang berasal dari Inggris pada tahun 1665. Jadi, Robert Hooke ini yaitu meneliti sebuah irisan gabus di bawah mikroskop yang ketika dilihatnya itu dia menyerupai kotak-kotak kecil sehingga tercetuslah kata selulai. Nah, selain dari Robert Hooke, ini ada peneliti lain yang bernama Robert Brown. Jadi Robert Brown ini dia ilmuwan asal Skotlandia, dia itu ilmuwan berasal dari botani sehingga dia itu sangat appreciate gitu ya untuk melihat apakah benar yang diteliti oleh si Robert Hooke ini tentang sel tersebut, bahwasanya setiap makhluk hidup itu punya sel gitu. Nah, sehingga pada saat itu dia melihat ada tumbuhan anggrek ya. Tumbuhan anggrek ini dia ambil irisannya, kemudian dia lihat di bawah mikroskop dan ternyata dia membenarkan apa yang dilakukan ya oleh si Robert Hooke. Ternyata bahwasanya di dalam sel makhluk hidup itu akan ada sel-sel berupa kotak-kotak kecil yang meregulasi aktivitas kita gitu. Nah, kemudian pada saat itulah dia menemukan ternyata di dalam sel itu ada inti lagi yang dinamakan dengan nukleus. Jadi si Robert Brown ini dia menemukan kata nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini itu hanya ada pada sel yang masih hidup, yang masih bisa bergerak. Nah, sedangkan yang ditemukan oleh Robert Hooke ini adalah sel yang sudah mati. Nah, tapi dia masih ada kaitannya dengan regulasi sel-sel yang lain gitu. Nah, kemudian selain itu ada lagi ya ilmuwan yang bernama Félix Dujardin. Félix Dujardin ini dia itu asal Prancis yang meneliti tentang bahwasannya di dalam sel tersebut itu adalah cairan, yang cairan ini tuh dinamakan dengan sarkot. Nah, kemudian hasil penelitian dari Félix Dujardin ini tuh dibenarkan oleh ilmuwan selanjutnya yang bernama Johannes Purkinje. Ini dia ilmuwan yang berasal dari Eropa. Dia itu membenarkan apa yang dilihat atau diteliti oleh si Félix Dujardin, sehingga dia mengubah nih kata sarkot ya cairan pada sel tersebut itu dengan kata protoplasma, yang protoplasma ini berarti adalah bahan embrio yang terdapat pada setiap sel telur. Nah, kemudian setelah adanya penemuan-penemuan dari sel tersebut, maka tercetuslah teori sel. Teori sel ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama S.C. Hawan dan S.C. Haliden yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Dan kemudian dilakukan lagi ya, ditemukan lagi nih teori sel oleh Rudolf Virchow yang menambahkan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian selain itu ada juga ilmuwan yang bernama Gregor Mendel, seorang ahli genetika yang menyatakan bahwasannya sel merupakan unit hereditar atau keturunan. Seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan teori-teori sel yang berasal dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sejarah dari sel, teori dari sel, maka kita akan belajar tentang jenis sel. Jenis sel ini menurut intinya itu dia ada dua, ada eukariotik dan prokariotik. Nah, apa sih beda dari eukariotik dan prokariotik? Nah, perbedaannya adalah kalau dia eukariotik ya, itu dia memiliki nukleus atau inti, dan dia itu biasanya multiselular atau selnya banyak gitu. Sedangkan prokariotik dia nggak punya nukleus atau non-nukleus dan bersifat uniselular, dia tunggal, hanya satu. Seperti itu. Dari gambar tersebut sudah jelas ya
ya, sangat kompleks yang dia sel eukariotik dibanding prokariotik. Nah, akan kita bahas lagi lebih dalam apa-apa sih bagian-bagian yang ada di eukariotik dan prokariotik sehingga si eukariotik ini disebut sebagai sel multiseluler ya, atau dia yang sel banyak, dan prokariotik ini sebagai sel uniseluler, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan bagian dari sel prokariotik ya, gambar dari sel prokariotik, yang mana tadi sel prokariotik itu dia termasuk uniseluler atau sel tunggal dan dia tidak memiliki nukleus. Jadi dari gambar itu tidak ada kita lihat namanya nukleus, tapi dia punya pili itu seperti alat bulu-bulu halus, kemudian ada ribosom, ada kapsul, membran sel untuk melindungi sel, ada dinding selnya, ada nukleoid ya, dia hanya punya nukleoid atau DNA, dan flagella alat gerak, serta mesosom, seperti itu. Jadi sangat uni ya, sangat uniseluler atau tunggal banget gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian sel eukariotik ya, seperti yang udah kita tahu ciri-cirinya tadi, dia itu punya inti ya, jelas sekali ada nukleus di situ. Kemudian dia itu kompleks atau multiseluler karena organelnya banyak. Itu ada mitokondria, ya, ada sitoplasma, ada apalagi badan Golgi, ada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, ada filamen, sentriol yang memiliki fungsi masing-masing pada setiap bagian-bagian selnya yang akan digunakan untuk meregulasi tubuh kita ya, sebagai makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas perbedaan dari sel-sel eukariotik dan prokariotik ini dilihat dari sel tumbuhan dan sel hewannya. Nah, dari gambar tabel di situ ya jelas ya kalau ukuran dari sel tumbuhan itu dia lebih besar daripada sel hewan ya. Sedangkan sel hewan itu dia lebih kecil daripada tumbuhan. Untuk bentuknya di sel tumbuhan itu tetap dan sel hewan itu dia tidak tetap. Kemudian di dinding sel pada tumbuhan itu dia punya ya dinding sel, tapi kalau pada hewan tidak ada dinding sel. Kemudian plastida. Nah, plastida ini pada sel tumbuhan ada ya plastid. Kalau pada hewan tidak ada, karena kan plastida ini dia akan mengandung zat hijau ya pada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis klorofil tersebut. Kemudian ada lisosom ya. Lisosom itu tidak ada di sel tumbuhan tapi ada di sel hewan. Itu untuk pencernaan makanan secara pinositosis dan fagositosis. Kemudian ada sentriol. Sentriol di sini tumbuhan tidak ada, di hewan ada. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan itu namanya ditielsom, sedangkan sel hewan itu badan Golgi. Kemudian vakuola. Nah, vakuola ini pada sel tumbuhan itu dia terlihatnya sel muda kecil dan banyak pada sel dewasa, tunggal, dan besar. Kemudian kalau di sel hewan itu dia tidak punya vakuola, walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil baik pada sel maupun sel dewasanya. Kemudian di flagella atau cilia ya alat geraknya, di sel tumbuhan tentu tidak ada, tapi di sel hewan ada, tetapi tidak semua. Kemudian untuk klorofil ya, jelas sekali ya klorofil itu ada di sel tumbuhan tapi di sel hewan tidak ada, karena kan klorofil itu hanya dipunyai oleh tumbuhan ya, karena tumbuhan itu akan proses fotosintesis, seperti itu. Oke, sekian hasil pembahasan kali ini, semoga teman-teman semua suka dan bermanfaat ya, dan akan kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang apa aja sih bagian-bagian dari sel-sel serta fungsinya gitu, dan peranannya pada makhluk hidup. See you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.